silakan jelaskan terkait teori-teori belajar yang Pak Yusuf pahami dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Silakan. Ya, baik izin menjawab Bapak perihal teori belajar, yaitu yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme. Jadi teori itu berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman dan pengaruh lingkungan. Untuk penerapannya dalam pembelajaran yaitu saya memberikan reward atau hadiah ataupun penghargaan untuk perilaku yang diinginkan guru dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu teori kognitivisme. Jadi pada teori ini berfokus pada proses mental yang terjadi di dalam pikiran individu, seperti pemrosesan informasi, kemudian pengorganisasian pengetahuan, dan pembentukan konsep. Kemudian penerapannya dalam pembelajaran yaitu saya menggunakan peta konsep atau diagram untuk membantu siswa ya mengorganisasi dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian juga dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini menganggap bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Penerapannya dalam pembelajaran yaitu dapat dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning (PJBL) seperti itu Bapak. Kemudian diskusi kelompok dan lain sebagainya. Kemudian ada teori sosial yaitu eh, adalah teori itu belajar melalui proses pengamatan dan peniruan perilaku orang lain dalam konteks sosial. Penerapannya dalam pembelajaran yaitu guru atau teman sebaya bertindak sebagai model untuk perilaku atau keterampilan tertentu yang ingin dipelajari oleh siswa. Yang terakhir yaitu teori humanistik, jadi berfokus pada kebutuhan dan motivasi individu serta pentingnya lingkungan untuk mendukung belajar secara efektif. Penerapannya dalam pembelajaran yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan kebutuhan minat, kemudian gaya belajar siswa dan lain sebagainya. Seperti itu, Bapak. Baik, selanjutnya bagaimana cara Pak Yusuf merumuskan tujuan, kemudian merumuskan alur tujuan pembelajaran, kemudian model apa yang Pak Yusuf terapkan dalam praktek ya nanti ya, apa PBL, apa PJBL, apa DBL atau TPACK. Silakan. Ya, dalam menyusun yang itu, biasanya saya pertama adalah saya memahami dulu capaian pembelajaran ini seperti apa, Bapak. Jadi saya mengambil em, di kelas 5 di fase C, saya memahami CP-nya dulu, capaian pembelajarannya dulu, kemudian merumuskan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian saya juga menyusun alur tujuan pembelajarannya. Jadi saya susun semikian rupa dan lain sebagainya. Terus kemudian saya merencanakan pembelajaran eh, dengan Project Based Learning, Bapak. PJBL. Seperti itu, Bapak. Modelnya apa? PJBL, Bapak. PJBL. Ya, Sebaiknya harus dijelaskan ya, seperti apanya itu yang dijelaskan seharusnya tadi ya. iya, Pak. Bagaimana? Baik. Selanjutnya Bu Mais, silakan. Ya, Pak Yusuf, bagaimana tadi Bapak menyebutkan PJBL ya, model pembelajarannya. Jadi bagaimana cara Bapak menarik perhatian siswa, motivasi mereka untuk dalam kegiatan belajar, kemudian berikan contohnya bagaimana Bapak menerapkan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa di kelas yang akan Bapak ajar. Ya. Jadi dalam pembelajaran PJBL ini sebelumnya saya kan
menjelaskan dulu seperti itu, Ibu, menjelaskan materinya. Kebetulan saya menjelaskan materi di kelas 5 itu tentang Asmaul Husna. Jadi saya lihat ternyata siswa itu cenderung bosan jika hanya belajar secara teori saja. Oleh karena itu, di pembelajaran selanjutnya, saya ingin siswa itu dapat belajar membuat sebuah proyek. Jadi dalam materi ini, saya membuat siswa untuk membuat proyek, yaitu membuat kaligrafi, Bu, kaligrafi Asmaul Husna. Jadi ternyata respon anak-anak ini sangat senang sekali karena biasanya siswa itu kan belajar mengenai teori-teori, kemudian pengertian Asmaul Husna dan lain sebagainya. Tapi di pembelajaran PJBL ini siswa belajar untuk membuat sebuah proyek yaitu kaligrafi. Seperti itu, Ibu. Ya. Eh, ada kendala Pak di dalam pelaksanaan pembelajaran yang metodenya yang Bapak gunakan? Untuk sekarang, untuk pembelajaran PJBL ini saya rasa tidak terlalu terkendala. Mungkin kendalanya ada di waktu ya Ibu ya. Jadi kalau PJBL itu biasanya waktunya membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu karena membuat proyek kan. Jadi siswa itu dituntut untuk memanage waktunya seefisien mungkin. Jadi untuk membuat proyek ini kan membutuhkan waktu lama. Mungkin itu Bu eh, kendalanya untuk melakukan PJBL ini. Ya, ya, untuk yang proyek yang Bapak buat ini, kalau misalnya dia membuat kaligrafi Asmaul Husna, memang kalau untuk sampai dengan selesai satu kali pertemuan nggak kelar ya Pak ya? Itu artinya itu untuk pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan lagi ataupun dijadikan PR di rumah itu ya Pak ya. Ya, Ibu. Jadi Betul. pada saat kegiatan pertemuan selanjutnya sudah bisa untuk ditampilkan di Ya, betul, dengan Ibu. teman-teman itu ya. Ya, betul, Ibu. Nah, kemudian untuk proyek P5-nya bagaimana Pak? Modul Untuk proyek P5-nya. proyek P5-nya kebetulan saya mengambil tema itu ini Bu, topiknya itu temanya itu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya itu Zero Waste. Jadi eh, mengembangkan dan menerapkan program pengelolaan sampah untuk mencapai Zero Waste atau bebas sampah seperti itu, Bu. Untuk Caranya seperti apa Pak penerapannya, pelaksanaannya? jadi untuk alur penerapan P5 ini yaitu yang pertama adalah pengenalan. Jadi guru memperkenalkan tema gaya hidup berkelanjutan ini di topiknya Zero Waste, menyampaikan urgensi pengelolaan sampah, ya, kemudian menayangkan video inspiratif dari komunitas-komunitas peduli sampah, kemudian menjelaskan keterkaitan proyek ini dengan P5, kemudian melibatkan siswa untuk diskusi awal. Untuk selanjutnya nanti siswa akan melakukan observasi lingkungan sekolah, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian guru itu meminta siswa untuk mendiskusikan apa tadi observasi tadi dengan beberapa temannya dan yang terakhir nanti melaksanakan rencana aksi yaitu yang pertama adalah kampanye peduli sampah melalui media poster atau video, kemudian membuat kompos dari limbah organik dan membuat produk kreatif dari limbah daur ulang, Ibu. Seperti itu kegiatannya. Ya, untuk pengolahan sampah itu yang biasanya lebih banyak efektifnya dan manfaatnya ya Pak, apalagi Nah, untuk Ibu. pembuatan kompos dan lain sebagainya itu, dan itu bisa bukan hanya proyek yang dilakukan di sekolah saja, tetapi di rumah pun bisa diterapkan oleh mereka dan itu Ya, sangat betul. bermanfaat ya kalau menurut saya. Ya, Ya, Ibu. cukup Pak Guntur. Baik, baik Pak Yosef pribadi. Judul PTK-nya apa?
Saya mengambil judul PDK itu penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik materi PAI, Bapak. Nah, jadi semuanya hasil belajar ya, Iya, nggak Bapak. ada aktivitas belajar. Oke, minat belajar ya, hasil Iya. belajar cuma nggak apa-apa. Baik, Pak Yusuf ini berarti di latar belakang masalah Pak Yusuf apa yang ceritakan terkait pada gurunya? Jadi latar belakang masalah ini yang pertama saya sampaikan bahwasanya guru itu masih biasanya fokus menggunakan metode-metode model-model pembelajaran yang monoton, Bapak, seperti ceramah dan lain sebagainya. Jadi membuat siswa itu kurang semangat, kurang antusias dalam proses pembelajaran. Dan kemudian dalam hal ini ternyata setelah pretest atau tes awal itu nilai peserta didik itu masih sangat kurang, jauh dari KKM seperti itu, Bapak, untuk materi ini. eh, Nanti ya supaya tidak apa itu jangan menggunakan bahasa-bahasa gurunya menggunakan metode monoton. Mm-mm. Dijelasin aja bahwa gurunya menggunakan model apa Oh, siap, Bapak. gitu ya. Mm. Ya, jauh disesuaikan. Kemudian harus ada data terkait pada hasil belajar siswa Iya, apa Bapak. melalui tes dan lain sebagainya. Lalu rumusan masalahnya apa? Untuk rumusan masalahnya, saya ada dua rumusan, Bapak. Jadi yang pertama adalah, bentar. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil belajar peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran PBL. Itu, Bapak. Kalau pertanyaan bagaimana itu biasanya proses. Mm-mm. Kalau dampak itu biasanya menggunakan apakah. Jadi bagaimana penerapan PJBL, lalu yang kedua apakah Mm-mm. penerapan apa itu model PJBL dapat meningkatkan gitu ya. Lalu tahapan PTK paham Iya, Bapak. berapa siklus? Siklus kalau di PTK tuh minimal dua, Bapak. Setahu saya kalau. Kalau siklus itu gini, kalau siklus pertama seharusnya gini untuk ini PTK ini Iya, Bapak. jangan dimunculkan siklusnya, tetapi yang dimunculkan itu targetnya. Mm-mm. Ya, misalnya yang tuntas berapa, misalnya dari 20 siswa yang tuntas baru 5 orang. Mm-mm. Lalu target Bapak itu berapa? Apakah 20 orangnya tuntas semua atau 19 atau 18? Ya targetnya. Nah, terkait pada siklus, kalau siklus target itu pada siklus pertama tidak mencapai, maka dilakukan siklus kedua. Dua. Kalau siklus kedua tidak mencapai, maka dilanjutkan pada siklus ketiga. Kalau siklus tiga tidak tercapai, maka metodenya itu yang perlu diganti Oh, karena tidak sesuai. Gitu iya, ya. siap. Batas siklus itu tiga. Tapi seyogyanya jangan dimunculkan targetnya siklus, tetapi targetnya adalah ini apa itu ketercapaiannya seperti Hmm. apa. Oke, silakan buka mushafnya, baca surat Al-Maidah ayat 1. Siap, Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. صدق Oke, الله العظيم. oke, Pak Yusuf silakan menulis ya, nanti di share di grup. Siapa, Pak?